Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Milinia Santoso. Saya dari Prodi S1 Manajemen. Saya akan mempresentasikan tugas makalah pengantar saya yang berjudul Strategi Bisnis Usaha Job Design pada Cafe Bintang. Salah satu faktor yang dibutuhkan agar sumber daya insani dapat bekerja lebih baik, maka dibutuhkannya penempatan posisi pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Maka masing-masing karyawan perusahaan berharap dalam mencapai tujuan bekerja akan lebih mudah. 1. Rumusan masalah. 1. Apa saja job description di Cafe Bintang? 2. Apa saja job specification di Cafe Bintang? 3. Apa saja job simplification di Cafe Bintang? 4. Apa saja job rotation di Cafe Bintang? 5. Apa saja job enlargement di Cafe Bintang? 6. Apa saja enrichment di Cafe Bintang? 7. Apa saja job karakteristik di Cafe Bintang? 8. Bagaimana mekanisme rekrutmen dan seleksi pada Cafe Bintang? Tujuan. Untuk mengetahui apa saja job description di Cafe Bintang, untuk mengetahui apa saja job specification di Cafe Bintang. 3. Untuk mengetahui apa saja job simplification di Cafe Bintang. 4. Untuk mengetahui apa saja job rotation di Cafe Bintang. 5. Untuk mengetahui apa saja job enlargement di Cafe Bintang. 6. Untuk mengetahui apa saja job enrichment di Cafe Bintang. 7. Untuk mengetahui apa saja job karakteristik di Cafe Bintang. 8. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme rekrutmen dan seleksi pada Cafe Bintang. Job description. Job description adalah uraian jabatan atau gambaran tugas, fungsi, dan tanggung jawab dari suatu jabatan. Menurut tahun 2005, job description atau deskripsi pekerjaan atau deskripsi posisi adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan mengapa pekerjaan ada, apa yang dilakukan pemegang pekerjaan sebenarnya, bagaimana mereka melakukannya, dan dalam kondisi apa pekerjaan itu dilakukan. Nah, di Cafe Bintang ini juga terdapat job description untuk memperjelas tugas, fungsi, dan tanggung jawab suatu posisi karyawan yang dapat setelah melakukan wawancara kepada salah satu pihak di Cafe Bintang. Seperti waiter, fungsi, tanggung jawab, dan tugas itu dibagi masing-masing. Yaitu fungsinya itu untuk memberikan pelayanan dengan sopan dan efisien kepada para tamu sesuai dengan standar layanan dan prosedur yang sudah ditentukan oleh manajemen. Tanggung jawab terdiri ada 3. A. Menyajikan makanan dan minuman dengan cara yang efisien dan sopan untuk mendapatkan kepuasan tamu atau pelanggan secara maksimum. B. Memastikan kebersihan semua fasilitas. C. Mengatur dan menyajikan makanan dan minuman sesuai dengan fungsi dan arahan. Terus yang ketiga, tugas. Tugas terdiri dari ada 5, yaitu melakukan persiapan area restoran di pagi hari, memakai seragam yang sudah ditentukan dalam keadaan bersih dan lengkap, membersihkan area restoran dan memastikan layak untuk memulai operasional, melayani tamu dengan baik dan benar, mulai dari tamu duduk di kursi yang dipilih sampai dengan tamu pulang, memastikan mematuhi SOP yang berlaku. Untuk chef, tugasnya sama tapi sedikit agak berbeda. Chef, fungsi mengawasi jalannya operasional kitchen terutama pada saat restoran buka. Pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang berhubungan dengan dapur dan area dari restoran, seperti mengelola dapur dan menyusun menu. Tugas melakukan kegiatan persiapan memasak sesuai dengan kebutuhan restoran, membersihkan stok dan kelayakan bahan baku yang tersedia, menjaga kebersihan area dapur, membuat makanan sesuai dengan SOP resep yang telah ditentukan, melakukan kegiatan tutup restoran pada malam hari, termasuk kegiatan kebersihan dan memastikan bahwa semua alat-alat yang dipakai dikembalikan ke tempatnya dan juga bersih. Kasir, fungsi melayani dan melakukan perhitungan atas transaksi yang dilakukan. Bertanggung jawab melakukan pengecekan atas jumlah barang dan saat penerimaan barang. Bertanggung jawab atas pencatatan semua transaksi. Tugas, menghitung uang modal dan kembalian, memberikan update sold out item pada sistem, memeriksa ketersediaan kertas internal untuk printer dan mesin etc. Membuat laporan kegiatan transaksi keuangan laporan, menjaga kebersihan area kasir. Barista, fungsi menarik perhatian tamu atau pelanggan agar mereka tertarik untuk membeli minuman. Tanggung jawab,
membuat minuman sesuai dengan standar resep, membuat minuman sesuai dengan orderan pelanggan dengan servis produk yang telah ditetapkan. Tugas: melakukan kegiatan buka restoran dan persiapan membuat minuman, memeriksa stok dan kelayakan bahan baku, membuat minuman sesuai dengan SOP resep yang telah ditentukan, menjaga kebersihan area bar, melakukan kegiatan tutup restoran pada malam hari, termasuk kegiatan kebersihan dan memastikan semua alat diletakkan ke tempat asalnya. Job specification. Job specification adalah suatu uraian tertulis tentang latar belakang, pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan kompetensi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan yang harus dimiliki sebelum mengisi pemegang jabatan atau job tertentu. Untuk waiter itu pendidikan minimal lulusan SMA atau SMK. Sederajat. Pengalaman memiliki pengalaman 3 bulan. Minimal 3 bulan. Kualifikasi penampilan menarik. Mampu berkomunikasi dengan baik, ramah, sopan, dan santun. Untuk chef pendidikan minimal lulusan SMA dan SMK, sederajat. Pengalaman memiliki pengalaman bekerja minimal 3 bulan. Kualifikasi khusus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mampu bekerja sama, disiplin, dan loyal dan jujur. Memiliki kreativitas dalam memasak dan hal plating. Kasir pendidikan sama sih, kasir barista juga sama. Pendidikannya, pengalaman dan kualifikasi khususnya sama. Untuk job simplification. Job simplification adalah penentuan standar prosedur kerja dan memperkerjakan karyawan pada tugas-tugas yang sangat jelas dan spesifik. Job rotation. Job rotation adalah memindahkan pekerjaan seseorang agar memperkaya pengalaman karyawan dan menghindari dari kebosanan. Di kafe bintang sendiri terdapat job rotation. Biasanya dilakukan ketika salah satu posisi memerlukan tambahan pekerja. Sebagai contoh, kasus ketika ada pekerja bagian dapur yang keluar. Perusahaan membutuhkan seseorang yang dapat menggantikan posisi tersebut. Akhirnya, seorang waiter yang memiliki keahlian di dapur dipindahkan ke posisi chef. Selain itu, ada juga yang dirotasi dari waiter ke bar atau waiter ke kasir. Job enlargement. Job enlargement adalah sebuah teknik desain pekerjaan di mana jumlah yang berhubungan dengan pekerjaan meningkat dan pelatihan yang diberikan untuk menambah variasi yang lebih besar untuk kegiatan sehingga mengurangi kemonotonan pekerja. Luasan kerja dianggap sebagai metode restrukturisasi horizontal dalam pekerjaan yang diperbesar dengan menambahkan tugas-tugas terkait. Luasan kerja juga dapat mengakibatkan fleksibilitas dan tenaga kerja yang lebih besar. Untuk saat itu, di kafe bintang sedang melakukan job enlargement, di mana ada beberapa pekerja yang mempunyai tugas ganda, seperti kasir yang menjadi waiter atau waiter yang menjadi barista setelah dilakukan pelatihan khusus. Job enrichment. Job enrichment adalah memperluas rancangan tugas untuk memberi arti lebih dan memberikan kepuasan kerja dengan cara melibatkan pekerja dengan pekerjaan perencanaan. Penyelenggara organisasi menguasai pekerjaan sehingga job enrichment bertujuan untuk menambah tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, menambah hak otonomi dan wewenang merancang pekerjaan, dan memperluas wawasan kerja. Kafe bintang menerapkan job enrichment. Sebagai contoh, seorang waiter menjadi kapten waiter, bertugas untuk membagi jadwal shift dan membagi waktu istirahat untuk bawahnya dan bertanggung jawab langsung kepada manajer kafe bintang. Job karakteristik untuk memotivasi pekerja. Karakteristik pekerjaan adalah sebuah pendekatan dalam merancang pekerjaan yang menunjukkan bagaimana dideskripsikan ke dalam 5 dimensi ini, yaitu keanekaragaman keterampilan, jati diri tugas yang penting, otonomi dan umpan balik. Robbins dan Jones 2007-268 ada 5 ciri. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut: keragaman keterampilan, jati diri tugas yang penting, otonomi tingkat kebebasan pemegang kerja, dan umpan balik tingkat kinerja kegiatan kerja. Mekanisme rekrutmen dan seleksi. Mekanisme rekrutmen di kafe bintang. 1. Mengidentifikasi jabatan yang kosong. Tujuannya untuk mengetahui jabatan yang kosong dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada kafe bintang. 2. Mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan. Mencari informasi jabatan yang kosong di kafe bintang, lalu melihat job description dan job specification sebagai landasan persyaratan jabatan. 3. Menentukan calon yang tepat. Jika persyaratan lengkap, selanjutnya menentukan tempat calon karyawan yang tepat yang harus dicari. Calon karyawan bisa melalui dalam perusahaan kafe bintang maupun luar perusahaan kafe bintang. Jika dari dalam maka karyawan yang lama akan dipromosikan, tetapi pada luar perusahaan kafe bintang maka akan dilakukan rekrutmen. 4. Memanggil calon yang dianggap memenuhi persyaratan jabatan. 5.
menyaring dan menyeleksi calon karyawan. Nah, mulai bekerja seminggu pertama karyawan sebagai karyawan training, 1 minggu setelahnya mereka diangkat menjadi karyawan tetap. Mekanisme seleksi penerimaan. Seleksi dimulai dengan kunjungan oleh calon karyawan ke pimpinan sendiri diperiksa berkas-berkas informasi lamaran. Wawancara. Tes penerimaan. Tes langsung dilakukan untuk mengetahui apakah calon pekerja benar-benar terlambat dalam bidangnya atau tidak. Keputusan penerimaan. Ketika karyawan dinyatakan lolos, seleksi tidak langsung menjadi karyawan tetap, melainkan menjadi karyawan training selama seminggu terlebih dahulu. Evaluasi karyawan training tersebut akan dievaluasi selama seminggu. Jika hasil memuaskan, akan diangkat menjadi karyawan tetap. Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk karyawan tetap lainnya untuk memuaskan produktivitas kerja. Demikian presentasi saya. Bila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.